Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Binpro Jamin Jawa Timur, saat ini kami berada di kantor Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Saat ini kami bersama Bapak Kepala Desa, itu Bapak Subekti Dayanto, Pak Subekti dan Pak Carik, Pak Hendro. Nah, dalam hal ini kami dari Binpro Jamin Jawa Timur akan menanyakan terkait dengan pelaksanaan pembangunan dana desa, yang mana dana desa tahun 2024 ini sebagian dipergunakan untuk membangun cor, Pak ya, rapat beton ya, rapat beton apa pangan. Apa namanya? Ketahanan pangan minimal. Jalan rabat beton untuk ketahanan pangan itu ya, itu jalan pertanian Pak itu. Jalan pertanian yang ada di Desa Tembelang. Nah, kami akan berbincang dengan Bapak Kepala Desa terkait dana tersebut, kegunaan dan anggarannya, serta sesuai lapnya itu seperti apa. Mohon Pak Lurah bisa menjelaskan terkait dengan pembangunan jalan untuk pertanian yang ada di Desa Tembelang yang sudah dilaksanakan ya Pak ya. Sudah dilaksanakan menggunakan dana DD Pak ya. Dana desa. Berapa anggaran dana DD tersebut? Dalam proses pembangunan itu sendiri, tujuannya untuk apa, kepentingan untuk masyarakat seperti apa dan sebagainya, mau Bapak jelaskan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya ini menindaklanjuti terkait dengan ketahanan pangan minimal 20%. Oh gitu ya. Jadi mayoritas masyarakat Tembelang adalah petani. Makanya jalan ini sebagai suatu sarana ya, untuk akses petani, kelancaran petani, yang mana sekarang itu posisi jalan itu harus kuat. Makanya ini dibuat jalan itu rapat cor, bertulang, yang mana selama ini jalan itu kualitas kekuatannya kurang. Makanya dibuat kegiatan rapat beton cor, jalan bertulang pakai besi lah itu. Besi ya. Jadi intinya ini nomor satu yang memenuhi minimal ketahanan pangan, dan kedua adalah menjawab permasalahan petani. Termasuk kebutuhan masyarakat petani ya. Petani, terkait petani. Kalau sesuai dengan menurut RAP, kemudian dalam realisasi pembangunan itu, jalan itu, kira-kira mampu untuk berapa ton Pak? Karena diprediksi untuk pembangunan rabat beton tersebut dengan tulang. Karena kalau petani itu biasanya kan kapasitas muatan dan volumenya itu biasanya sangat berat ya. Itu diperkirakan, kan tentunya diperhitungkan Pak Lurah ya. Sampai berapa ton itu? Sekarang itu menjadi tantangan ya. Petani itu kalau bawa truk masuk ke jalan itu paling tidak truk 10 sampai 11 ton gitu sekarang. Iya betul. Pakai kombi, alat berat. Itu bermasalah ya. Jadi kombi itu sekalian saat truknya itu masih itu 10-11 ton. Selama ini ya nyusul kemarin itu pakai lapen itu hancur, hancur ya. Ini jawaban yang ya kebutuhan petani. Soalnya kalau membatasi muatan itu jelas ramai sama petani sekarang. Karena kondisinya saat ini kan beda dengan petani yang dulu. Sekarang pakai kombi ya. Alat beratnya sudah berat. Sehingga apa? Pembangunan untuk jalan pertanian pada tahun-tahun yang lalu yang menggunakan paving ya kan. Kemudian pada saat itu memang belum menggunakan alat berat. Saat ini pada hancur alat berat. Paving menyesuaikan Pak ya. Paving hancur, menyesuaikan. Menyesuaikan betul. Itu volumenya Pak berapa Pak? Volume untuk pembangunan sudah dilaksanakan pada tahun ini? Separuh, 238 Pak Cari. Kali 3 meter, tebalan 15 cm.
Jadi 23 meter panjangnya, 238 panjangnya, lebarnya 3 meter, ketinggian ketebalan ya 15 cm. Bertulang Pak ya. Bertulang. Ya. Berarti untuk jalan itu belum tuntas Pak ya? Belum ya, bertahap. Karena kalau mungkin separuh ada Pak itu Pak. Separuh ya. Untuk berikutnya Pak, apa akan dilanjutkan pada anggaran tahun depan atau bagaimana? Kalau rencananya? Ya, yang jelas nanti ada mungkin berlanjut Mas Sekdes soalnya untuk memenuhi ketahanan minimal 20%. Oh gitu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan untuk ketahanan pangan itu 25 minimal 20% dari anggaran. Kalau selain untuk jalan pertanian Pak, mungkin anggaran tahun 2024 untuk pembangunan fisiknya diarahkan kemana? Untuk pertanian ada padat karya, mestinya itu ada pembangunan jalan usaha tani, padat karya maksudnya. Padat karya ya. Kalau padat karya itu istilah itu untuk tenaga tok maksudnya itu, tenaga kerja tok, ya. Tanah sekitar. Oh gitu ya. Biasanya itu di samping normalisasi sungai itu membuat jalan, termasuk padat karya itu ya. Itu lebih skala kecil lagi. Oh gitu ya. Lebarnya palingnya 3 meter. Itu nanti rencananya dicor atau apa atau perbaikan? Untuk sementara ini kan hanya awal-awalnya dulu, nanti jangka panjangnya tetap cor. Oh gitu ya. Istilah ini babat dulu. Persiapan dulu Pak ya. Paling nggak jalan kombi, jalan traktor awal-awalnya itu. Oh gitu ya. Ya. Itu padat karya, istilahnya padat karya itu untuk tenaga kerja saja, nggak ada gitu bahan ya. Istilahnya. Jadi untuk pengadaan bahan dan sebagainya nggak ada. Padat karya aja. Hanya tenaga kerja. Bekerja lah itu. Untuk menambah peredaran uang di bawah. Kalau untuk pembangunan fisik seperti jalan dan sebagainya Pak, untuk Desa Tembelang sendiri bagaimana? Apakah sudah terbangun semua atau mungkin ada jalan yang memang perlu dibangun atau gimana Pak? Ini permasalahan gini, Desa Mandiri itu kan ada earmark dan Pak Cari no earmark ini, jadi ada batas-batasan. Oh gitu ya. Nggak bisa langsung los, tidak bisa. Oh, nggak bisa ya. Ada earmark dan non earmark. Kalau anggaran tahun ini Pak, tahun 2024 dapat berapa Pak? Ya, untuk DD-nya. 1 miliar 277 juta. Itu miliar 1,2 kalau lebihnya ya. Ini Desa Mandiri. Dari anggaran tersebut yang penyerapan terbesar bidang apa Pak? Ya pelaksanaan pembangunan. Pembangunan ya. Iya. Dominan pelaksanaan pembangunan. Oh iya, kalau untuk pembangunan yang jalan pertanian tadi anggarannya berapa Pak? Kurang lebihnya 178. Oh iya, 178 juta ya. 125. 178, 125. Tapi nanti di sana ada itu, kok sudah ada itu ya. Apa jadinya? Prasastinya sudah ada. Soalnya nanti kami ke lapangan Pak. Nanti mungkin bisa dibantu untuk ke lapangan Pak nanti ya, dengan Pak Cari atau dengan siapa. Nah, nanti biar kami untuk melengkapi video kami, biar nanti bukan hanya wawancara tetapi secara fisik kita juga bisa membuktikan di lapangan. Karena apa? Keterbukaan saat ini masyarakat juga membutuhkan informasi kan gitu. Jadi tidak hanya semata-mata dalam wawancara tanpa ada mengetahui fisik daripada pelaksanaan realisasi bangunan tersebut. Oke, Pak Lurah, mungkin Pak Cari saran-saran kepada masyarakatnya paling enggak. Imbauan kepada masyarakatnya terkait pembangunan dan mungkin visi misi atau tujuan Desa Tembelang ke depannya dan sebagainya. Tentunya kan perlu peran serta aktif masyarakat ya terkait pembangunan. Mungkin Pak Lurah bisa memberikan saran khususnya petani dan sebagainya. Di pelaksanaan pembangunan di desa itu yang merencanakan ya dari bawah. Iya. Yang melaksanakan juga ya pelaksananya juga masyarakat desa. Masyarakat desa tempat. Itu intinya yang bekerja ya juga
masyarakat untuk nambah istilahnya nambah penghasilan. Intinya itu ekonomi, keseimbangan ekonomi ini masyarakat. Jadi pemirsa, apa yang disampaikan Bapak Desa intinya adalah semuanya adanya keterbukaan karena usulan juga dari masyarakat, pelaksananya juga masyarakat, dan pengawasan juga masyarakat. Pengawasan juga masyarakat. Jadi intinya daripada desa adalah bagaimana bisa mewujudkan masyarakat menuju kesejahteraan. Apalagi untuk Tembelang adalah masyarakat petani yang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan desa agar supaya masyarakat Tembelang ini menjadi makmur sesuai dengan harapan masyarakat, gitu Pak ya. Oke pemirsa, sementara yang dapat kami sampaikan wawancara kami dengan Bapak Kepala Desa didampingi Bapak Sekdes Tembelang. Lebih lanjut kita akan menuju lapangan untuk melihat kondisi real dari pembangunan yang sudah dilaksanakan pada anggaran tahun 2024. Oke pemirsa, saat ini kami masih bersama Bapak Kepala Desa Tembelang dan didampingi Pak Wahid selaku Kepala Dusun Pak Wahid, dan selaku TPK. TPK dalam pelaksanaan pembangunan jalan ini jalan cor, jalan pertanian juga, manfaat pertanian yang tadi bisa sampaikan oleh Bapak Kepala Desa pada saat wawancara tadi. Namun saat ini kami perlu menyampaikan kepada pemirsa, kita ke lapangan supaya tahu real pelaksanaan pembangunan ini sudah terrealisasi dan berapa volume. Nanti kita lihat di papan proyeknya juga ada prasasti, sehingga masyarakat tahu bahwasanya untuk anggaran tahun 2024 sesuai dengan yang direncanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan RAP yang sudah ditentukan dan sudah direncanakan oleh desa. Sehingga apa di sini ada supaya terlihat adanya suatu keterbukaan, masyarakat tahu bahwasanya untuk Desa Tembelang dalam pelaksanaan pembangunan dana DD yang ini benar-benar sudah sesuai, tidak menyimpang daripada ketentuan yang ada. Secara real nanti mari kita lihat bersama bagaimana wujud daripada realisasi pembangunan dari dana desa tahun anggaran 2024. Nah, ini mari kita lihat bersama dari ujung hingga sampai sana dengan volume berapa. Ini memang tinggal finishing. Selanjutnya ini mau dinaikkan untuk TPT-nya. Tapi ini sebenarnya TPT tidak masuk dalam itu Pak ya, tidak masuk dalam RAP. Ini adalah tambahan. Karena kondisi Pak ya, ternyata setelah dibangun jalan ini, TPT-nya itu lebih rendah daripada jalan. Sehingga secara inisiatif pribadi dari desa untuk menambah atau menaikkan TPT yang sudah terbangun sebelumnya. Ini sepanjang sana, sepanjang jalan. Ini dinaikkan. Ini dari sini aja, sesuai kondisi. Lihat kondisi memang perlu dinaikkan. Sana jalannya naik. Kemudian ya ditambahi dinaikkan. Karena lihat kondisi. Ini termasuk tambahan. Tambahan. Atau mungkin bisa jadikan pengembangan Pak ya. Swadaya lah. Ya, swadaya masyarakat. Nah, ini sesuai dengan prasasti. Ini bisa kita lihat. Nah, prasastinya ini. Kemudian ini papan nama proyeknya. Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kemudian pembangunan jalan usaha tani, JUT. Jenis jalan rabat beton bertulang. Lokasi jalan baru Dusun Tembelang Barat, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dengan volume 0,15 meter kali 3 meter kali 238 meter dengan dana 178.125.000 rupiah. Pelaksana TPK Desa Tembelang. Ya, tadi pelaksananya videonya juga sudah ada di sini.
Pak Wahid. Nah, mari kita lihat ke sana dengan kondisi jalan. Ini kurang lebih sudah 1 minggu, Pak, nggih. Oh, kelewat. Lebih ya? Oh, ya lebih. 1 minggu lebih. 3 minggu. Ini sudah kering jalan-jalan. Sudah kering. 3 minggu. Nggih. Ini yang sedang dilaksanakan ya swadaya masyarakat. Akhir Mei selesai. Nggih. Akhir Mei sudah, Pak ya. Iya, 3 mingguan. Ya. Ini sebenarnya jalan baru ini. Dulu tapi sudah pernah bukan rabat dulu. Lapen, Mbak ya. Hancur. Ya. Hancur karena ini jalan baru sebenarnya. Sekitar sebelahnya ini pertanian, sebelahnya ini pemekaran wilayah. Untuk pemekaran wilayah karena ini lokasinya masyarakat yang nantinya pasti akan berkembang untuk perumahan. Tambah satu. Ya. Nah ini. Ini sedang menaikkan TPT 15 dari swadaya masyarakat. Kan tebal ya. Ketebalannya sesuai dengan RAP 13. Nah, 15. Ada yang lebih. Karena kalau 15 itu pas itu ini bisa 16 itu. Ya 16 17. Nah, ini kondisinya seperti ini sehingga nanti masyarakat bisa memanfaatkan juga jalan ini untuk jalan desa selain jalan pertanian karena sebelah ini masih tanah kosong, Mbak ya. Tanah kosong, bukan tanah pertanian tapi tanah pekarangan. Sebenarnya tanah pekarangan sepanjang sana sampai ujung menuju desa sebelah, yaitu desa Balonggeme. Nah, cuma ini perbatasan pemirsa, perbatasan antara Kecamatan Tembelang dengan Kecamatan Megalu, perbatasan antara desa Balonggeme dengan Tembelang. Ini kalau ujung sana sudah masuk wilayah desa Balonggeme. Nah, cuma untuk jalan rabat beton atau jalan cor ini masih separuh, Pak Lurah. Masih separuh. Dan sisanya atau untuk berikutnya menyampai ujung sana itu nanti itu Pak Lurah dianggarkan pada tahun berikutnya, Pak Lurah. Oke. Nah, ini Bapak TPK dalam pelaksanaan ini supaya masyarakat tahu pemirsa bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan ini tidak ada rekayasa atau mengurangi dari spek atau kualitas pembangunan, kualitas dan mutu dari bangunan yang ada ini. Ini dapat kita lihat ini sudah 2 minggu, Pak Lurah ya. 3 minggu. Ya, kondisinya sudah memang sudah kering, sudah kuat, tidak ada retakan sama sekali karena ini bertulang. Jadi Pak Kepala Desa tadi menyampaikan kenapa ini harus diperkuat karena ini jalan usaha tani. Jika tidak kuat nanti pasti hancur karena volume petani ketika memuat hasil pertanian, kemudian alat berat yang digunakan untuk petani seperti kombi dan sebagainya itu sangat berat, sehingga paling tidak ini jalan ini mampu untuk sekitar 15 ton mungkin mampu kalau ini, karena ini bertulang. Kenapa ini dikasih tulang? Karena ini juga jalan di tepi sawah, Pak ya, di tepi sawah, sehingga labil. Tapi sebelumnya juga sudah ada lapen, Pak ya. Lapen, gitu. Oke, pemirsa, mungkin itu yang dapat kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu bagaimana kondisi daripada bangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tembelang. Di sini sepanjang jalan ini adalah tanah pekarangan masyarakat Tembelang yang tentunya nanti akan digunakan untuk tempat tinggal. Ini satu persatu ini sudah mulai terbangun, Mbak ya. Pemekaran wilayah. Ini sangat bagus sekali. Jalan baru. Apalagi ini Tembelang ini termasuk yang sebelah itu sudah jalan besar, pemirsa. Mengarah perkotaan antara Jombang sampai Lamongan, Babat, Tuban. Ini jalan itu. Nah, sana itu jalan utama, jalan antar provinsi, Pak ya. Jalan antar provinsi. Di sebelah sana itu, sebelah kantor desa sana itu ada pom bensin, kemudian ada perumahan dan dekat rumah sakit
Al-Ajis Pak ya, Al-Ajis. dekat Al-Ajis. Nah, sehingga jalan yang sudah dibangun saat ini, untuk jalan ini merupakan sangat potensi sekali bagi masyarakat sekitar yang punya lahan atau lahan perkampungan nih, lahan apa? Lahan untuk pemukiman. Ini bisa dibangun untuk perumahan. Nah, ini pemirsa. Jangka panjangnya pasti, tapi nggak lama Pak, nggak lama. Ya, karena di sana itu kalau nggak salah ada itu ya, ada kapelingan Pak ya. Iya rencana itu. Ya, sana itu sekitar kurang lebih 100-150 meter dari tanah sini sawah, itu sudah ada kaplingan. Nah, yang sebelah sana sudah masuk desa Balong Gemuk, dusun Balong Ganggang. Ini. Oke, pemirsa, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tembelang dan masyarakat Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.